Halo bro, apa kabar? Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video pertama kita kemarin, yang mana kemarin kita sudah membahas mereview mesin yang dipakai untuk perahu mini. Sudah banyak dari kawan-kawan kita yang mengumpulkan lidi di daerah memesan alat ini. Mudah-mudahan dengan alat ini kami ucapkan semoga bisa memaksimalkan penghasilannya dan mensejahterakan petani yang bergerak ini. Tetap semangat ya. Oke bro, sekarang kita coba membahas potensi lidi Riau. Kenapa Riau? Karena sama-sama kita ketahui kelapa sawit, kebun kelapa sawit yang paling luas itu di Riau bro. Indonesia ya, Indonesia merupakan perkebunan kelapa sawit paling luas di dunia, dan di Indonesia itu yang paling luas ya Riau. Ini bro datanya ya, ini kami ambil data dari BPS 2020. Rokok dulu ya bro ya, biar santai kita. Ini data lahan kelapa sawit Riau 2020 dari BPS. Total luas lahan kelapa sawit Riau itu lebih kurang 2.537.000 hektar bro. Wow, 2.537.000 hektar. Tapi bro, di data lain di perkebunan kami dapatkan itu 3.200.000 hektar. Ini kita patokan dari BPS saja ya. Ini bro, dari 2.500.000 ini, Rokan Hulu merupakan kabupaten yang memiliki lahan paling luas sebesar 480 hektar. Kemudian Kampar 418.000, kemudian Pelalawan ya 325.000. Ada juga Siak, kemudian Rohil. Hanya Kepulauan Meranti yang tidak ada sawitnya. Jadi 11 kabupaten di Riau ini penghasil kelapa sawit bro. Jadi semuanya berpotensi nih bro. Ini data BPS 2020 ya. Ini luas lahan perkebunan sawit Riau. Oke, kita lanjut ya. Ini potensi lidi dari lahan Riau ini ya. Perkiraan berapa batang kelapa sawit ini yang ada di lahan yang 2.500.000 hektar ini. Kita sudah tanya ke perkebunan yang sudah puluhan tahun menggarap lahan perkebunan ya. 1 hektar itu rata-rata ditumbuhi 140 batang kelapa sawit. Maka diperkirakan dari data lahan yang ada di Riau itu lebih kurang 320 juta batang ya. Kemudian dari total 2.500.000 hektar itu ya, jika kita presentasikan 60% saja yang kita anggap yang produktif, yang bisa menghasilkan lidi, biasanya bro, untuk lidi ini yang standar masuk ke standar ekspor itu biasanya yang umur lidi di atas 5 tahun. Jadi di atas 5 tahun biasanya lidinya udah panjang, kemudian cocok lah untuk ekspor. Jika 60% dari lahan, jadi dari total itu lebih kurang ada 197 juta batang kelapa sawit di Riau. Besar bro, sangat besar sekali. Kemudian kita coba ini, dari 197 batang tadi, berapa perkiraan lidi kelapa sawit dihasilkannya? Oke, ini ya dari survei di lapangan, 1 batang sawit itu bisa turun pelepahnya dalam 1 kali pruning
lunas ya, istilahnya lunas itu biasanya per 3 bulanan itu 2 sampai 5 pelepah. Jadi kita ambil aja 3 pelepah dalam satu kali masa periode lunas. Jadi 3 pelepah biasanya bisa menghasilkan lidi dengan kualitas ekspor sebesar 0,7 kg bro, kering, itu kualitas A. Maka potensinya lebih kurang 138.540.000 kg atau 138.540 ton per 3 bulan bro. Jadi satu bulannya lebih kurang 46.180 ton per bulan. Besar bro, ini potensi dari data yang kita ambil dari BPS ya. Jadi satu bulan itu lebih kurang 46.180 ton, itu potensi. Jadi jika harga ekspor itu 3.000 per kilogram, saat ini kita nampung 3.000 di gudang bro dengan kualitas ekspor ya, maka potensi ekspor di Riau dalam satu periode 3 bulanan potensi ekspor 415 miliar. Jadi kalau kita bagi 3 lebih kurang 138,5 miliar bro per bulan. Itu potensi yang dihasilkan di Riau ini dari lahan dan lahan produktif yang ada di Riau ya. Satu tahun bisa mencapai 1,6 T. Wow, besar bro. Ini harus kita garap ini, nggak bisa dibiarkan. Nah ini bro, bisa dari 60% lahan kita anggap produktif tadi, kita kejar aja target 25% dari potensi yang ada, maka ekspor lidi Riau itu bisa mencapai 34,6 miliar per bulan. Pasti bisa lah. Jadi kalau ada kita beberapa orang nanti yang bisa mengumpulkan lidi, kita bisa nanti joinan buyer ini ya. Saya punya salah satu buyer dari Pakistan, dia minta 40 kontainer per bulan. Saya belum menyanggupi, permintaan ini besar. Yang pertama, suplainya belum maksimal. Yang kedua, kita baru mulai. Jadi per Desember kemarin kita sudah coba, hanya ada beberapa puluh ton. Jadi untuk Januari ini kalau kita sanggupi, mereka minta Januari 2021 ya, kalau kita bisa menyanggupi itu sekitar 40 kontainer. Kalau itu kurang, mereka menambah lagi. Kita bisa minta lagi order umpamanya 10 kontainer lagi tambahan atau 20 kontainer lagi. Jadi kalau bro mau menggarap ini potensinya besar sekali. Begitu bro. Ini bisnis masa depan ini bro. Ini salah satu yang berpotensi. Sebenarnya lidi ekspor ini bukan hal yang baru bro. 3-4 tahun yang lalu juga sudah jalan di Medan. Sumatera Utara sudah ekspor ini sejak 3-4 tahun yang lalu. Dari data Google kita bisa cek tahun 2019 Medan itu tercatat sudah 6.500 ton unit. Kemudian 2020 sekitar 8.500 ton. Jadi selalu ada peningkatan. Kenapa Riau belum ada? Padahal kita paling besar bro. Harusnya kita yang paling banyak ya. Jadi mulai 2021 ini kita harus ambil ini pasarnya. Kita yang paling besar. Ini bro ya. Harusnya seandainya pemerintah jeli ya, dengan besarnya permintaan di luar sana akan lidi sawit, ini bisa berpotensi untuk menghidupkan ekonomi di tengah pandemi ini bro. Karena bisnis ini, pekerjaan ini bisa melibatkan banyak orang. Jadi sekarang ya kendalanya,
kami mulai ngirim di Riau ini tidak ada bro pelabuhan yang bisa ekspor langsung seperti ke India, ke Pakistan, tidak bisa. Kita harus transfer dulu ke Belawan atau ke Jakarta. Jadi biayanya tambah besar. Seandainya pemerintah memfasilitasi, ada transporternya, ada forwardernya, Riau bisa ekspor langsung ke negara tujuan, itu bakal lebih bagus lagi. Jadi ongkos kirim kita dari pelabuhan Port Riau ini ke negara tujuan sama dengan Belawan atau dari Tanjung Priok gitu ya. Itu lebih seru lagi. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Riau membantu kita ini bro. Atau kalau ada ini bro, kami sudah cari-cari di Riau ini ya, yang bisa ngirim barang dari Riau ke negara tujuan, belum nemu ini yang bisa langsung. Kalau ada bro yang punya channel atau jaringan bisa membantu ini, bisa kita berangkat barang dari Perawang atau dari Dumai, komentar di bawah ya, biar kita hubungi. Jadi gini bro, kalau kita bisa kirim dari Riau langsung, otomatis kan transport ke Medan atau ke Jawa, ke Jakarta ya, itu bisa menambah harga beli ke petani di Riau. Jadi harganya bisa lebih tinggi di sini, gitu bro. Tolong ya, kalau ada yang punya channel atau jaringan yang bisa bergerak di bidang ekspor impor, khususnya ekspor ya, barang dari yang bisa menguruskan kontainer dari Perawang atau Dumai ke India, Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara lain di dunia. Komentar ya. Begitu bro. Jadi potensi ini harus kita garap. Belum ada ini bro, pengiriman dari Riau. Kita pun sekarang masih ngirim ke Medan, ke Belawan. Jadi pemberangkatannya tetap dari Belawan. Gitu. Jadi dengan besarnya potensi ini, kita bisa saling bekerja sama sebenarnya bro. Melibatkan banyak orang, membuka lahan pekerjaan baru di saat pandemi. Harusnya cara ini bisa bikin salah satu cara survive ekonomi di Riau ini. Mudah-mudahan ada pejabat kita yang memperhatikan ini ya. Ini bro, negara-negara potensi tujuan ekspor lebih ya. Ada India dengan jumlah penduduk 1,3 miliar jiwa, kemudian ada Pakistan, Bangladesh, China, kemudian Bhutan, Vietnam, Sri Lanka, Turki, Arab Saudi, kemudian Jepang. Tapi saat ini negara-negara yang sekarang jalan ya, yang belanja dari Sumatera Utara, karena pengiriman dari Sumatera Utara, itu yang besar itu India, kemudian Pakistan, ada dari China, kemudian Bangladesh. Negara lain ada, tapi belum banyak. Jadi dari beberapa negara ini potensi kebutuhan ekspor per bulan itu besar, lebih besar dari 50.000 ton. Jadi potensinya sangat besar sekali. Jadi kalau umpamanya lebih dari 50.000 ton kebutuhan negara-negara yang membutuhkan lidi ini, berarti kalau kita maksimalkan di Riau ini 46.000, harusnya Riau sudah bisa memenuhi ya. Tapi paling enggak dari 50.000 ini 25%-nya kita harusnya bisa. Logisnya kita harus bisa. Begitu bro, begitu potensinya bro. Mudah-mudahan di 2021 ini semakin banyak yang mengumpulkan ini, semakin banyak terlibat, maka ini potensi ini bisa kita maksimalkan pencapaiannya, karena ini juga membantu masyarakat untuk mencari penghasilan tambahan. Mungkin ada kawan-kawan yang tidak bekerja lagi karena masalah ekonomi ya, yang dirumahkan atau yang di non
ini untuk ekspor, kita sama-sama menjaga baik pelaksanaan di lapangan yang bekerja meraup lidi ataupun yang mengumpulkan pengepul. Kita harus betul-betul mendapatkan atau menghasilkan kualitas yang betul-betul disenangi lah sama buyer-buyer di luar negeri sana. Semoga ini bisa membantu kawan-kawan semua dan kita saling support dalam pencapaian target permintaan luar ini. Pokoknya di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Oke bro, terima kasih ya. Sampai jumpa.